Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novi Handayani, SEMAK, aku dosen pengampu mata kuliah penelitian dan seminar akuntansi keuangan. Perkenalkan, saya Fria dengan NIM 110222000059. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Likuiditas terhadap Keputusan Pendanaan Perusahaan dengan perputaran total aset sebagai variabel mediasi pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Selanjutnya, di sini ada latar belakang di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya keputusan pendanaan bagi perusahaan dalam menentukan sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional maupun pengembangan usaha. Industri food and beverage dipilih karena merupakan salah satu subsektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang saya sajikan, subsektor ini memberikan kontribusi sebesar 39,10% terhadap industri non-migas dan sekitar 6,55% terhadap produk domestik bruto nasional. Namun, selama periode penelitian, terdapat beberapa kondisi ekonomi yang mengaruhi aktivitas perusahaan, seperti meningkatnya inflasi, kenaikan suku bunga Bank Indonesia, serta pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Selanjutnya di sini ada fenomena dari masing-masing variabel penelitian berdasarkan data rata-rata perusahaan F&B di Bursa Efek Indonesia, di mana setiap tahun di debt to equity ratio mengalami fluktuasi, di mana pertumbuhan penjualan juga tidak stabil, sedangkan current ratio cenderung meningkat setiap tahunnya, dan total asset turnover mengalami kenaikan meskipun sedikit menurun pada tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan likuiditas maupun perputaran total aset belum tentu diikuti oleh perubahan keputusan pendanaan. Oleh karena itu, saya menduga terdapat hubungan yang perlu diuji lebih lanjut, khususnya dengan melihat peran total aset turnover sebagai variabel mediasi. Selanjutnya, gap penelitian dan urgensi penelitian, di mana selain fenomena empiris, penelitian ini juga didorong oleh adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Untuk variabel pertumbuhan penjualan, Nur Syahbani dan Soekarno pada tahun 2023 menemukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Namun, penelitian Utari et al. Pada tahun 2025 justru menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan. Dua hasil yang bertolak belakang ini menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan penjualan dengan keputusan pendanaan masih belum konsisten. Hal yang sama juga terjadi pada variabel likuiditas, di mana Rahmi tahun 2024 menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal atau DER-nya. Sementara itu, Rahmawati dan Faisal pada tahun 2024 menemukan likuiditas berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Artinya, peran likuiditas terhadap keputusan pendanaan juga masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Dari sisi urgensi, penelitian dari peran total asset turnover atau TATO sebagai variabel mediasi juga masih sangat terbatas dikaji dalam literatur, khususnya pada perusahaan subsektor food and beverage. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menguji kembali peran mediasi TATO ini secara khusus pada perusahaan F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 7 rumusan masalah, dan sejalan dengan rumusan masalah tersebut,
Penelitian ini memiliki 7 tujuan penelitian, di mana yang pertama, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap keputusan pendanaan? Tujuannya ini untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap keputusan pendanaan. Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap keputusan pendanaan? Tujuannya ini untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap keputusan pendanaan. Yang ketiga, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap perputaran total aset? Tujuannya ini untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap perputaran total aset. Yang keempat, apakah likuiditas berpengaruh terhadap perputaran total aset? Tujuan ini untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap perputaran total aset. Yang kelima, apakah perputaran total aset berpengaruh terhadap keputusan pendanaan? Nah, tujuan ini untuk menganalisis pengaruh perputaran total aset terhadap keputusan pendanaan. Yang keenam, apakah perputaran total aset memediasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap keputusan pendanaan? Tujuan ini untuk menganalisis peran perputaran total aset dalam memediasi pertumbuhan penjualan terhadap keputusan pendanaan. Yang ketujuh, apakah perputaran total aset memediasi pengaruh likuiditas terhadap keputusan pendanaan? Tujuannya ini untuk menganalisis peran perputaran total aset dalam mediasi likuiditas terhadap keputusan pendanaan. Slide selanjutnya ada kajian teori, di mana penelitian ini menggunakan pecking order theory sebagai grand theory. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Mears and Majluf pada tahun 1984 yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki hierarki preferensi dalam memilih sumber pendanaan, di mana perusahaan akan lebih mengutamakan dana internal seperti laba ditahan sebelum menggunakan dana eksternal. Apabila dana internal tidak mencukupi, baru perusahaan akan menggunakan utang sebagai sumber pendanaannya. Sini ada 4 variabel penelitian serta definisi, indikator, dan rumus pengukurannya. Yang pertama, X1 itu pertumbuhan penjualan. Menurut Brigham dan Houston, pertumbuhan penjualan merupakan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualan antar periode, di mana indikatornya itu diukur dengan pertumbuhan penjualan dengan rumus penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi penjualan tahun sebelumnya dikali 100%. X2-nya itu likuiditas, di mana menurut Kashmir 2019, likuiditas merupakan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar, di mana di sini likuiditas ini menggunakan current ratio. Untuk rumusnya, aset lancar dibagi utang lancar. Selanjutnya ada mediasi, yaitu perputaran total aset, di mana perputaran total aset merupakan efektivitas penggunaan seluruh aset untuk menghasilkan penjualan. Nah, indikator ini menggunakan total asset turnover atau TATO. Itu rumusnya penjualan bersih dibagi total aset. Selanjutnya itu variabel Y-nya itu keputusan pendanaan, di mana menurut Sudana 2019, keputusan perusahaan dalam menentukan sumber dana internal atau eksternal, di mana indikatornya itu menggunakan debt to equity ratio atau DER. Untuk rumusnya itu total utang dibagi total ekuitas. Selanjutnya ada kerangka berpikir dan penelitian yang relevan, di mana kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan 7 jalur hubungan atau H1 sampai H7, di mana H1 dan H2 itu pertumbuhan penjualan dan likuiditas mempengaruhi keputusan pendanaan. Terus ada H3 dan H4, di mana pertumbuhan penjualan dan likuiditas mempengaruhi perputaran total aset. H5-nya ini perputaran total aset mempengaruhi keputusan pendanaan, dan H6 dan H7, di mana perputaran total aset memediasi pengaruh pertumbuhan penjualan dan likuiditas terhadap keputusan pendanaan. Kerangka ini saya bangun berdasarkan sintesis dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Di antaranya itu Nur Syahbani dan Sukarno pada tahun 2023 menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, sementara pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Selanjutnya ada Rahmi pada tahun 2024, di mana current ratio berpengaruh negatif terhadap DER, sedangkan TATO-nya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap DER.
Selanjutnya ada dari Rahmawati dan Faisal 2024 menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap struktur modal. Sementara pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Selanjutnya dari Utari et al. 2025 di mana pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya dari Sembiring et al. 2026 di mana Tato tidak mampu memediasi variabel independen terhadap struktur modal. Terakhir ada Alfayer et al. 2025 di mana menemukan bahwa Tato berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Perbedaan dan inkonsistensi hasil dari penelitian ini menjadi dasar mengapa topik ini masih relevan dan penting untuk dikaji kembali, khususnya pada perusahaan subsektor food and beverage di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian. Di mana untuk metode penelitian saya menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025 yang dapat diakses melalui situs resmi BI di www.ids.id. Populasi penelitian ini berjumlah 44 perusahaan subsektor food and beverage yang bergerak dalam bidang produksi makanan olahan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 26 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun yaitu 2021 hingga 2025. Sehingga total observasi ini sebanyak 130 data. Teknik pengumpulan datanya ini menggunakan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi terhadap laporan keuangan tahunan yang diakses dari situs resmi BI. Seluruh variabel dihitung dari data laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi masing-masing perusahaan. Selanjutnya ada instrumen penelitian di mana berupa dokumentasi laporan keuangan dan analisis laporan keuangan dan annual report perusahaan dengan data yang digunakan meliputi DER, pertumbuhan penjualan, current ratio, dan total asset turnover. Di mana teknik analisisnya ini saya menggunakan SPSS versi 26. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're